Kembali lagi membahas tentang teori agenda setting bersama saya Farhan. Agenda setting adalah upaya media untuk membuat konten berita agar tidak semata-mata menjadi isu dari suatu peristiwa. Agenda setting merupakan upaya media untuk membuat konten berita. Ada strategi, ada kerangka yang dimainkan media sehingga memiliki nilai peristiwa yang muncul. Idealnya, media tidak sekedar menjadi media informasi bagi publik, namun juga berfungsi untuk membangun opini publik secara kontinu tentang persoalan tertentu, menggerakkan publik untuk memikirkan suatu problema secara serius, serta mempengaruhi keputusan para pengambil kebijakan. Disinilah kita membayangkan fungsi media sebagai sebuah institusi sosial yang tidak melihat publik sebagai semata-mata hanya konsumen. Teori agenda setting atau agenda setting teori diperkenalkan oleh Maxwell Malcolm dan Donald L. Shaw sekitar tahun 1968. Karakteristik agenda setting menurut Malcolm dan Donald L. Shaw: we judge as important what the media judge as important. Kita cenderung menilai sesuatu itu penting sebagaimana media massa menganggap hal tersebut penting. Jika media massa menganggap suatu isu itu penting, maka kita juga akan menganggap suatu isu penting. Begitu pula sebaliknya. Jika isu tersebut dianggap tidak penting oleh media massa, maka isu tersebut juga tidak penting bagi diri kita, bahkan menjadi tidak terlihat sama sekali. Proses agenda setting. Pertama, agenda media. Menentukan prioritas bobot isu dan bagaimana cara menyajikannya. Kedua, agenda publik. Seberapa besar kekuatan media terhadap isu mampu mempengaruhi agenda publik, dan bagaimana publik itu melakukannya. Yang ketiga, agenda kebijakan publik, yaitu apa yang dipikirkan dan peran pembuat kebijakan publik yang dianggap penting oleh individu. Kelebihan teori agenda setting. Berikutnya kelebihan teori agenda setting, yaitu media dapat menciptakan citra seseorang dengan membuat sebagian karakteristik pribadi tampak lebih penting dengan mengabaikan karakteristik media. Kekurangan teori agenda setting yaitu karena adanya kepentingan tertentu, maka media sering menghasilkan dan menyajikan isu-isu yang tidak sesuai dengan realitas. Dua asumsi dasar yang paling mendasari tentang penelitian agenda setting adalah: yang pertama, masyarakat pers dan mass media tidak mencerminkan kenyataan. Mereka menyaring dan membentuk isu. Yang kedua, konsentrasi media massa hanya pada beberapa masalah masyarakat untuk ditayangkan sebagai isu-isu yang lebih penting dibandingkan isu-isu lainnya. Malcolm dan Donald Shaw pertama-tama melihat agenda setting pada media massa. Agenda media dapat terlihat dari aspek apapun yang pemberitaannya ditonjolkan atau difokuskan oleh media. Mereka melihat posisi pemberitaan dan panjangnya berita sebagai faktor yang ditonjolkan oleh redaksi. Dalam surat kabar, headline pada halaman depan, 3 kolom berita pada halaman dalam, serta editorial dilihat sebagai bukti yang cukup kuat bahwa hal tersebut menjadi fokus utama surat kabar tersebut. Sedangkan dalam majalah, fokus utama terlihat dari bahasan utama majalah tersebut. Dalam berita televisi, dapat dilihat dari tayangan spot berita pertama hingga ketiga, dan biasanya disertai dengan sesi tanya-jawab atau dialog setelah sesi pemberitaan. Analisis contoh kasus. Agenda setting pada intinya merupakan kepentingan media. Secara sederhana, Pilkada DKI Jakarta telah menyita perhatian rakyat Indonesia dengan begitu dahsyatnya. Tidak hanya di Jakarta,
tetapi juga di daerah-daerah. Sumatera Utara misalnya, masyarakat lebih sengit memperdebatkan Ahok dan Anies dibandingkan calon lawan. Orang lupa, bagaimanapun hasil pilkada, DKI tidak berpengaruh apa-apa bagi kehidupannya. Singkatnya, pilkada DKI Jakarta telah usai, tapi riuh-riuh pemberitaannya juga belum usai. Contoh kasus lainnya adalah Prita Mulyasari, ibu muda yang dipenjara karena mengeluhkan pelayanan sebuah institusi melalui email. Di sebuah mailis, media massa mengeksposnya. Tak ayat, dukungan dan simpati mengalir deras untuk kebebasannya. Kesimpulannya bahwa media dengan agenda settingnya telah mendulang sebuah kesuksesan besar. Dalam hal ini, media berhasil menggiring khalayak publik untuk menganggap bahwa isu pilkada DKI dan berita Prita itu penting. Dari opini yang dibangun publik mengenai dua kasus di atas, pemerintah harus turun tangan dalam memberikan kebijakan terhadap kasus-kasus ini. Baiklah, terima kasih telah menonton. Semoga infonya berguna.